Ada manusia rajin puasa tapi tak sholat, apakah diterima? Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafir secara nyata. Lebih baik, ya tak apa-apa. Dia mau ke masjid, dia mau di rumah, itu pilihan, terserah dia. Masalah dalam hatinya ada bermain-main karena tak mau dengar ceramah, karena itu, karena ini, karena mau nonton sinetron. Ingat, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang membisik-bisik dalam hatimu, wahai akhwat. Yang tak boleh begitu laki-laki. Laki-laki harus ke masjid. Kalau laki-laki mau di rumah saja, berubah jadi akhwat. Ustaz mohon nasihat jamaah yang selalu ikut ceramah Ustaz kemana-mana, tapi ketika di komplek perumahan tak mau sholat berjamaah di masjid dan tak mau ikut tarawih di masjid perumahan. Ini tak betul. Jamaah yang ikut Ustaz kemana kemari di rumahnya, di masjidnya tak mau sholat, ini tak betul. Apakah boleh ibu yang menyusui mengganti puasanya dengan membayar fidyah? Saya pakai dua pendapat saja. Pertama pendapat yang qadha saja, kedua pendapat mazhab Syafi'i qadha plus fidyah. Kalau dia tak puasa karena anaknya, maka qadha plus fidyah. Bagaimana pendapat Ustaz tentang kriminalisasi ulama? Bagaimana tentang kriminalisasi ulama? Ulama tak boleh dikriminalisasi. Nanti kalau ulama dikriminalisasi, malaikat mengamuk, Allah mengamuk, umat mengamuk, siapa yang nanggung? Apa sanggup menghadap Allah? Apa sanggup? Nanti di akhirat apa tak malu menjumpai ulama, menjumpai Allah Ta'ala dalam hal hanya sesuap nasi. Tak berapa kali dia makan, habis itu mati menghadap Allah Ta'ala. Pendek singkat hidup ni saudaraku, bagi kalian yang suka mengkriminalisasi ulama. Apa itu mubahalah Pak Ustaz? Kalau kita sudah bilang aku tidak, dia tak juga percaya. Maka ta'ala nabnu abna'akum lisa'ana lisa'akum sumana betahil. Panggil anakmu, ku panggil anakku, panggil binimu, ku panggil biniku. Kita minta mubahalah. Ya Allah, siapa yang berdusta di antara kami ini, laknatlah kami. Kalau dia berdusta, laknat dia. Kalau aku berdusta, laknat aku. Mubahalah namanya. Nabi pernah ngajak orang Nasrani mubahalah waktu orang Najran datang. Tak berani mereka. Apa kata Nabi? Seandainya mereka janji mubahalah, langsung datang malaikat menarik mereka langsung mubahalah. Hati-hati mubahalah. Habib Rizik Syihab, dia sudah mubahalah. Siapa yang menerima mubahalah sudah banyak. Kalau memang aku salah, sakitlah aku. Betul-betul sakit. Akhirnya paksa hilang update status. Ustaz, apa hukum orang yang datang pada sholat Jumat tempat depan dengan melewati orang-orang yang sedang duduk? Tak boleh melewati bahu-bahu orang. Datang terlambat sholat Jumat melewati bahu itu haram hukumnya, melewati bahu. Maka yang cepat datang langsung datang duduk di saf pertama, rapat. Jangan melewati melangkahi bahu orang. Kalau depan itu banyak kosong, maka pengurus mengatakan, Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak, harap diisi saf depan karena kita ini tidak lama lagi akan melaksanakan. Ustaz, apa ada dalil fatwa MUI menyatakan bekerja di bank atau konvensional menyatakan riba? Penjelasannya, kenapa sekarang banyak di simpang jalan banyak iklan larangan tentang riba? La'allahu akilan riba. Hadis Nabi, Allah melaknat yang makan riba. Wa mukilahu yang memberikan makan riba. Wa katibahu pencatat penulisnya. Wa syahidahi dua saksinya. Kulluhum sawa. Semuanya sama, bodoh, sami mawon. Apakah kalau kita ikut KPR itu termasuk riba juga? Tengok akadnya. Mobil, rumah, motor, panci. Pakai riba juga. Panci ini yang paling tak enak. Udahlah nikmatnya tak banyak, masuk neraka pula gara-gara panci. Uang dengan uang riba, uang dengan barang tidak riba. Itu rumusnya. Uang dengan uang riba, uang dengan barang tak riba. Tulisan lengkapnya SOMADMOROCCO spasi riba, enter, dapat langsung. Di mana-mana banyak orang melakukan zina. Banyak kita jumpai di jalan-jalan raya seperti tak ada rasa malu. Gimana pendapat Pak Ustaz? Apa usaha untuk menghilangkan pola pikir dan orang yang biasa berbuat zina? Berhenti pakai pakaian yang menutup aurat. Perempuan itu jadi adik, abangnya mana? Perempuan itu jadi istri, suaminya mana? Perempuan itu jadi kakak, adiknya mana? Perempuan itu jadi keponakan, mamaknya mana? Wali-walinya mana? Kenapa diam? Kenapa cuek? Dayus, tak mencium bau surga. Adik Ustaz bagaimana? Adik saya tak ada perempuan, laki-laki. Anak Ustaz, anak saya pun laki-laki juga. Saya suka seorang wanita tapi dia masih belum bertakwa kepada Allah. Saya sudah sedikit masukan kebaikan tapi jawabannya masih menunda-nunda berbuat baik. Apakah kita harus memperjuangkan cinta yang serius sama dia? Cari aja yang lain lah. Macam tak ada aja perempuan lain.
Banyak yang soleh-solehah, yang jilbabnya panjang, yang lembut, yang baik hati. Saya mau selamatkan dia juga Pak Ustaz. Kalau mantu sabar, ajaklah dia. Ud'u ila sabili rabbik, ajak dia ke jalan Tuhan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau mesti berdebat, debat dia dengan cara yang baik. Aku sudah tak bisa lagi Pak Ustaz. Apa boleh buat? Nanti kita carikan. Kalau kita terlambat sholat berjamaah, kelompok satu sudah, lalu apakah boleh Pak Ustaz ini terjadi? Boleh. Apa dalilnya? Nabi selesai sholat sama Muaz, habis itu Nabi pulang ke rumah, Muaz duduk di masjid, tak berapa lama datang orang kampung Muaz, lalu orang kampung Muaz minta Muaz jadi imam, sholat kloter 2, boleh. Tapi jangan gara-gara ini dijadikan dalil lambat terus. Mana yang lebih kita pilih Ustaz? Rumah kita jauh, kalau pengajian ke Anur waktu terlambat datang, kita sholat di masjid, di perjalanan mendapatkan wajah sholat berjamaah, menuntut ilmu tapi tidak dapat pahala haji. Pokoknya kalau mau dapat sholat sunat isyraq, sholatnya sini. Mau dapat sholat sunat isyraq, sholat sini, duduk sini, zikir sini, sholat sini. Kalau sholat tempat lain, sholat di masjid muslimin, sholat tak bisa. Kalau ada ustaz lain yang bisa, berarti dia sudah dapat ilham wahyu dari mana? Tak ada fatwa ulama boleh. Lalu kalau kami sholat sini, sholat apa namanya? Duha. Ada manusia rajin puasa tapi tak sholat, apakah diterima? Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja faqad kafara jihara, kafir secara nyata.